Jumpa kembali pada pembelajaran Matematika SMK kelas 10, barisan dan deret pertemuan ke-1 dengan subtopik pola bilangan. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini adalah peserta didik dapat menentukan pola suatu barisan bilangan. Tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat menentukan suku ke N suatu barisan berdasarkan sifat atau pola yang dimiliki. Pengertian barisan dan deret. Pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah urutan suatu bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Contoh barisan bilangan genap, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian adalah pengertian deret bilangan. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan. Contohnya deret bilangan ganjil. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 dan seterusnya. Pola bilangan. Pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah aturan terbentuknya sebuah kelompok bilangan. Macam-macam pola bilangan. Perhatikan tabel berikut. Yang pertama adalah kelompok bilangan asli dengan pola bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Pola ke N dirumuskan sebagai UN sama dengan N. Yang berikutnya adalah bilangan genap. Pola bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pola ke N-nya dirumuskan sebagai UN sama dengan 2N. Kemudian bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. UN dirumuskan sebagai UN sama dengan 2N-1. Kemudian bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. UN dirumuskan sebagai UN sama dengan setengah N kali N plus 1. Berikutnya adalah bilangan persegi. Pola bilangannya 1, 4, 9, dan seterusnya. Dan pola ke N-nya dirumuskan sebagai UN sama dengan N kuadrat. Bilangan persegi panjang, pola bilangannya adalah 2, 6, 12, dan seterusnya. Pola ke N adalah UN dirumuskan sebagai N kali N plus 1. Kemudian ada juga bilangan segitiga Pascal. 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Pola ke N-nya dirumuskan sebagai UN sama dengan 2 pangkat N-1. Di mana UN sama dengan pola atau rumus suku ke N. Kemudian ada juga pola bilangan penambahan atau pengurangan. Pola penambahan dan pengurangan adalah barisan yang suku-suku sebelumnya diperoleh dari menambah atau mengurangi suku sesudahnya dengan bilangan tetap. Pola bilangan ini disebut sebagai pola bilangan hitung. Contoh 2, 5, 8. Kenapa tetap? Karena 2 bisa suku berikutnya adalah 5, berarti 2 ditambahkan 3, 5. Kemudian berikutnya 5 ditambahkan 3, 8. Mestinya selanjutnya adalah 8 ditambahkan 3 dan seterusnya selalu ditambahkan 3. Yang berikutnya adalah pola bilangan perkalian. Pola perkalian adalah barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan mengalikan suku sebelumnya dengan bilangan yang tetap untuk mendapatkan suku berikutnya. Pola bilangan ini selanjutnya disebut pola bilangan ukur. Contoh 2, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian ada juga pola bilangan berpangkat. Pola dengan perpangkatan adalah suatu barisan yang suku-sukunya diperoleh dari perpangkatan suatu bilangan. Contoh 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Jadi peroleh dari perpangkatan. 1 itu 1 pangkat 2, 4 itu 2 pangkat 2, 9 itu 3 pangkat 2, 16 4 pangkat 2, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Kelompok bilangannya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8. Coba perhatikan cara memperolehnya ini. Yang pertama dimulai dari 1.
1 ditambah 0 adalah 1. Kemudian 1 ditambah 1 adalah 2. 2 ditambah 1 adalah 3. Kemudian 3 ditambah 2 adalah 5. 5 ditambah 3 adalah 8. Dan selanjutnya ditambah dengan suku yang di depannya. Seperti itu yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Kemudian selanjutnya adalah pola perhitungan bilangan apabila jumlah dua bilangan sama dengan hasil kalinya. Dirumuskan sebagai n plus 1 ditambah n plus 1 per n. Sama dengan n plus 1 kali n plus 1 per n. Dengan n tidak boleh sama dengan 0. Contoh pertama, tentukan rumus suku ke n dari barisan 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian 1, 9, 25, 49, dan seterusnya. Kita selesaikan bersama. Yang pertama, 4, 6, 8, 10. Kita akan menguraikan suku ke satunya 4. 4 diperoleh dari 2 ditambah 2. 2 yang pertama bisa diperoleh dari 2 kali 1 ditambah 2. Suku yang kedua adalah 6. 6 bisa diperoleh dari 4 ditambah 2. 4-nya adalah 2 kali 2, berarti 2 kali 2 ditambah 2. Suku yang ketiga atau U3 adalah 8. 8 bisa diperoleh dari 6 ditambah 2. 6 adalah 2 kali 3. 2 kali 3 ditambah 2. Kemudian suku yang keempat adalah 10. 10 bisa diperoleh dari 8 ditambah 2. 8 bisa didapat dari 2 kali 4. 2 kali 4 ditambah 2. 10. Dan seterusnya sampai dengan UN. Ya, jadi silakan diperhatikan. Ciri sifat khususnya perhatikan. Ini adalah 2 dikali 1. Ketika n-nya 1, di sini 2 dikali 1. Ketika U2 atau n-nya 2, maka di sini 2 dikali 2. Ketika U3, n-nya atau n-nya 3, maka ini 2 dikali 3. Ketika U4, maka di sini 2 kali 4. Jadi ketika dia adalah n, maka harusnya bentuknya menjadi 2 dikali n. Dengan plus 2-nya selalu sama ditambahkan 2. Jadi 2 kali n adalah 2n ditambah 2. Jadi rumus suku ke n-nya adalah 2n sama dengan 2n plus 2. Kemudian soal berikutnya yang B, 1, 9, 25, 49. U1-nya adalah 1. Bisa diperoleh dari 2 kali 1. 2 kali 1 adalah 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. 1 dikuadratkan ketemunya 1. Kemudian U2-nya adalah 9. 9 bisa diperoleh dari 2 kali 2 adalah 4. 4 dikurangi 1 adalah 3. 3 dikuadratkan 9. Kemudian U3-nya adalah 25. Bisa diperoleh dari 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6. 6 dikurangi 1 adalah 5. 5 kuadrat adalah 25. Kemudian U4-nya adalah 49. Bisa didapat dari 2 kali 4 adalah 8. 8 dikurangi 1 adalah 7. 7 dikuadratkan adalah 49. Dan seterusnya, jadi sampai dengan UN. Perhatikan. Tadi ketika U-nya 1, maka ini 2 kali 1. U-nya 2, maka 2 kali 2. U-nya 3 adalah 2 kali 3. Dan U-nya 4 adalah 2 kali 4. Ya. Jadi ketika U-nya N adalah 2 dikalikan N. 2N. Dengan ini sama, selalu min 1 semua, 2n min 1 dan dikuadratkan. Itu. Jadi rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 2n min 1 dikuadratkan. Contoh yang kedua. Diketahui suatu barisan yang rumus suku ke n-nya adalah UN sama dengan 3n kuadrat min 2. Tentukan 3 suku pertama barisan tersebut. Tentukan n jika UN-nya 73. Kita selesaikan bersama. UN tadi rumusnya 3n kuadrat min 2. 3 suku pertama berarti kita harus mencari U1, U2, U3. Berarti U1-nya adalah 3 kali 1 kuadrat dikurangi 2.
1 kuadrat adalah 1. 3 kali 1, 3 dikurangi 2 adalah 1. U2-nya berarti 3 kali 2 kuadrat dikurangi 2. 2 kuadrat adalah 4. 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 2 adalah 10. Kemudian U3-nya adalah 3 kali 3 kuadrat dikurangi 2. 3 kuadrat adalah 9. 9 kali 3 adalah 27. 27 dikurangi 2 adalah 25. Jadi 3 suku pertama barisan tersebut adalah 1, 10, 25. Kemudian kita diminta untuk mencari N. Jika diketahui UN-nya adalah 73. Tadi kita tahu rumusnya UN adalah 3N kuadrat min 2 sama dengan 73. Min 2 kita pindah ke ruas kanan jadi plus, jadi 3N kuadrat sama dengan 73 ditambah 2. 3N kuadrat sama dengan 75. Berarti N kuadrat adalah 75 dibagi 3. 75 dibagi 3 adalah 25. N kuadrat 25 berarti N adalah plus minus 5. Karena N tidak boleh negatif, jadi N-nya adalah, ya karena N anggota bilangan asli jadi tidak boleh negatif, maka yang berlaku adalah N sama dengan 5. Demikian pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan sampai jumpa.